Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zero to Point. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena lama banget nggak upload tutorial. Dan untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menginsertkan data ke database di WordPress. Nah, untuk teman-teman kemarin kita udah buat yaitu menu curut. Silahkan teman-teman buka file yang kemarin kita udah buat yaitu CRUD, menu CRUD. Silahkan teman-teman buka, dan buat teman-teman yang belum mengikuti tutorial ini silahkan ikuti dulu dari tutorial pembuatan plugin agar lebih berurut. Oke. Silakan buka file custom plugin yang kemarin kita buat yaitu di wp content plugin, wp content terus plugin, kemudian custom plugin, kemudian silakan buka pas template terus tampil tabel. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke, ini saya besarkan ya. Dia ada di plugin, terus custom di wp content, terus plugin, kemudian di custom plugin yang kita buat kemarin, nama plugin kita apa, terus kemudian kita ke menu template, terus kita ke tampil table. Oke, ini saya kemarin baru kayak gini ya. Oke, ini saya head dulu ya. Ini saya gedein biar teman-teman lebih paham. Cukuplah segini ya. Oke, sekarang kita buat form biasa. Form. Nah, seperti biasa. Action kita kosongin dulu. Kemudian kita buat div class form input text name, name-nya nama, terus placeholder, oke. Kemudian silakan teman-teman buat text area. Sama ya ini teman-teman. Nah, terus ketikkan alamat, ID-nya dihapus saja, terus ini biarin aja. Yang penting name-nya ini ya buat key-nya. Yang penting ini sama ini. Nah, ini penting. Ini harus berbeda. Kemudian kita yang label ini kita copy saja di sini. Terus kita ketikkan alamat. Nah, kemudian kita buat button. Kita mau buat button. Plus sama. Nah, kita mau buat button. Nah, untuk button sendiri teman-teman bisa menggunakan input, bisa menggunakan tag seperti saya button. Itu terserah teman-teman mau menggunakan yang mana. Kalau saya biasanya menggunakan button. Kesukaan teman-teman yang mana. Oke. Nah, kita save terlebih dahulu dan kita lihat hasilnya seperti apa. Ingat ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, masih berantakan ya teman-teman. Nah, kita akan live CSS untuk mengaturnya gimana. Nah, di sini kan belum ada form yang unik. Kita dari sini aja nggak apa-apa sih.
display block. Terus kemudian saya setel lagi, di sini saya kasih margin bottom 20 px. Kepanjangan. Nah, saya kasih 10 px saja. Nah, terus di formnya sendiri saya kasih margin bottom 30 px. Nah, biar agak jauh ini ya dengan datanya kita. Nah, saya masukkan stylenya di sini, teman-teman. Ini selera sih, terserah teman-teman mau kayak gimana stylenya. Nah, selera aja. Form group labelnya display block, form grupnya margin bottomnya 10 px, formnya margin bottomnya 30 px. Dan kita lihat hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, kita bisa coba terlebih dahulu. Misal saya nama Tony, kemudian alamat Wonogiri. Simpan. Nah, dia masih blank seperti ini ya teman-teman. Nggak usah khawatir, ini kenapa? Karena dia tidak mempunyai yang page yang mengalamatkan ke sini, karena ini masih get ya teman-teman. Nah, kita harus rubah form requestnya itu menjadi post. Nah, seperti ini. Teman-teman ketak form, terus kemudian form method. Nah, method silakan teman-teman rubah menjadi post. Nah, seperti ini. Kemudian save. Kemudian kita tes lagi. Nah, kita coba lagi Tony Solo. Kita simpan. Apa yang terjadi? Nggak ada yang mengarah kemana-mana ya. Tapi sebenarnya dia udah melempar data. Seperti ini teman, saya tunjukkan. Sebenarnya dia dari metode post ini dia sudah melempar data sebenarnya. Nah, bagaimana cara untuk menangkap data yang udah dilempar? Sebenarnya gampang aja teman-teman. Kita ke menu ini. Saya akan buat lempar datanya itu atau menangkap data yang kita submit tadi di function menu. Jadi kemarin kita buat ini toh, kita buat callback fruit. Nah, silakan teman-teman di menu, folder menu, terus function menu. Nah, di situ ada function callback CRUD. Nah, ini function yang saya buat atau metode yang saya buat. Silahkan kita buat di sini. Silahkan cari fungsi teman-teman untuk mengambilkan tabel tadi apa namanya. Nah, saya akan buat di sini di callback CRUD untuk menangkap data post tadi. Nah, saya buat di sini echo pre. Nah, saya akan tunjukkan sesuatu $post. Nah, sebenarnya ini mau pakai Vardam silahkan, mau pakai ininya Vardam silahkan, mau pakai printr juga silahkan. Kita save dulu. Nah, kita ulangin dulu. Nah, ini arraynya kosong ya Mas Yan. Dia bentuk arraynya tapi kosong, nggak ada isinya. Nah, kita isi Tony, kita isi Solo, kemudian kita lihat, dia ada array dengan nama Tony dengan alamat Solo. Kalau kita isi salah satu gimana? Otomatis dia akan menyimpan cuma salah satu data saja. Nah, alamat dia akan kosong. Sampai sini paham ya? Kalau kita refresh ke awal lagi, otomatis arraynya akan kosong semua. Nah, sebenarnya dia udah melempar data ketika post ini. Nah, untuk itu kemudian kita buat tadi ada nama. $nama sama dengan kasih iset
dolar pos, dolar pos tadi nama ya. Nah, insert dolar pos nama. Nah, kasih seperti ini, dolar pos. Nah, kemudian alamat. Nah, kenapa kok pakai iset, Mas? Oke. Saya contohkan satu. Pos. Oke. Nah. Oke. Nah, ini udah. Nah, kita coba save tadi, di save dulu yang ini di save dulu, baru nanti kita coba. Misalnya saya isi Tony. Nah, kita isi Tony. Nah, di sini nggak nampak. Kenapa? Nah, kita nampaknya adalah pas ketika end debug. Sebenarnya bisa aja nggak diisi, nggak dipakai iset juga bisa. Cuman dia akan menampilkan seperti ini kalau kita debug. Nah, cuman kalau misalnya nih tadi kan kita ngisi Tony, dia akan tampil seperti ini. Kalau kita debug loh. Nah, dia akan tampil sini. Cuman kalau kita pakai iset, nah kalau kita pakai iset nggak ada tuh begitu. Nah, nggak ada kan untuk ngilangin handle error ini sebenarnya. Nah, kemudian kan kita udah dapat nih data nama, data alamat. Bagaimana cara menginsertkan data itu ke database? Oke. Nah, ini kan udah dapat kita. Nah, sekarang kita buat fungsi SQL-nya. Silakan teman-teman masuk ke function SQL di custom plugin yang kita buat. Kemudian ada function SQL. Kemarin kita menampilkan semua data. Kemudian kali ini kita adalah insert data. Oke. Nah, kita function insert data. Nah, kita buat function. Nah, seperti ini, kode here. Nah, kemudian kita buat juga global dollar WPDB. Ini masih sama, cuman sebelum di insert kita harus lihat dokumentasi kita dulu. Misalnya WPDB insert, kalau di WP itu pakainya global WPDB insert. Nah, teman-teman bisa mempelajari di sini. Kita mau insertkan data. Nah, itu sama aja kayak insert into, itu sama itu. Nah, kalau di WP kita pakai global. Nah, seperti ini. Kita pakai ini, WPDB insert nih. Nah, silakan untuk ini kita pakai WPDB insert tabel, kemudian data format. Nah, bisa kayak gini nih. WPDB insert tabel data format. Nah, kita copy yang ini saja. Nah, kita copy sampai sini, kita copy nggak apa-apa. Thread, oke. Nah, ini kan ingat tabel kita itu apa? Tabel kita adalah WP agency kemarin ya. Dan di sini ada prefix ya teman-teman. Ada prefix di sini. Nah, bagaimana cara nganu prefix ya? Nah, seperti ini. Kemudian ini kan, nah dia di sini ada nama tabelnya nih. Tabel apa dia? WPDB prefix. Nah, ini menampilkan prefixnya. Dan tinggal tabel teman-teman di sini apa namanya? Misalnya tabel teman-teman kemarin agensi. Oke. Tinggal tulis saja agensi. Dia akan otomatis meng-create WP otomatis. Nah, seperti ini.
prefixnya sendiri. Jadi teman-teman nggak usah mikirin prefixnya, udah dihandle sama WP. Kemudian di sini ada data. Nah, data ini nanti yang akan dimasukkan dalam sini, tapi kita nggak akan gunakan ini. Format juga kita nggak gunakan, format kita hapus, cuman kita menggunakan data, tapi nggak data dimasukkan semua sini. Jadi kita di sini cuma memasukkan seperti ini. Table WPDB prefix. Nah, WPDB prefix, terus di sini adalah $nama tabel. Nah, seperti ini. Nama tabelnya apa? Kemudian tabelnya dimasukkan ke situ. Nah, ini adalah ID insert. Nah, di sini teman-teman harus di return karena teman-teman buat sebuah fungsi dan dia harus return. Nah, oke. Nah, kemudian karena kita nama tabelnya kita masukkan dalam sebuah parameter, kita mau buat nama tabelnya dalam sebuah parameter. Nah, untuk data kita objek apa tuh ya? Array. Jadi data nanti akan kita isikan array. Oke, kita udah dapat nih WPDB insert, table, data. Nah, table dapat dari sini, nama tabel dapat dari sini, kemudian datanya nanti akan dapat dari parameter. Nah, silakan teman-teman buat seperti ini, insert data, nama tabelnya apa, dengan parameter nama tabel, parameter datanya, terus kemudian global WPDB, table, nama table, terus ini adalah untuk proses insertnya di sini. Nanti akan mereturn ID insert yang baru seperti itu. Nah, kita langsung ya. Kemudian insert data, kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, $insert sama dengan kita buat variable. Nah, ini kan data nih. Nah, kita bisa buat seperti ini. Kalau teman-teman di CI, biasanya kan buat data seperti ini. Array. Nah, bisa seperti ini. Bisa. Atau langsung datanya tulis apa namanya, misalnya data nama gitu loh, bisa. Tapi untuk kali ini saya akan buatnya seperti ini. $data, nyamannya teman-teman aja kayak gimana. Nah, saya kayak gini. Nama, kita sesuaikan nama tabelnya apa tadi, nama sama alamat ya, jadi nggak ada beda. Nama terus alamat, $alamat. Nah, kemudian di sini ada data nih. Nah, kita arahnya dihapus saja. Kita masukin ini data ke sini. Terus nama tabel. Nah, kita nama tabelnya tadi nama tabel. Nama tabel kita buat variabel aja, agensi. Nah, tinggal nama tabelnya udah ada nih, nama tabel agensi. Datanya ini udah ada nih, kita parameter ini udah terpenuhin ya berarti. Parameter insert udah terpenuhin. Oke. Jika $insert berhasil ya, ini berarti $insert berhasil, maka kita mau jika $insert sebenarnya kita mau redirect, tapi dia udah di redirect langsung oleh WP, jadi kita nggak perlu redirect. Kita coba dulu. Oke, kita coba dulu ya. Kalau memang dia nggak di redirect, akan kita redirect lagi pakai fungsinya WP. Jangan lupa di save ya. Untuk ini jangan lupa di save. Di save ya teman-teman. Nah, nama, alamat, nama tabel, data, insert. Oke. Nah, kemudian thread. Kita lihat. Nah, misalnya Tony Solo. Kita save dulu, kita simpan. Apa yang akan terjadi? Apakah data itu kita nambah? Oh, ternyata nambah.
datanya nambah. Tapi ini ada data yang masuk tapi kosong. Kita cek di database, kenapa ada data yang masuk tapi kosong. Nah, ini ada data masuk tapi kosong. Kita hapus saja. Nah, cara mengatasinya adalah seperti ini. Nah, cara mengatasinya adalah jika dolar nama, empty dolar nama, oke, dolar empty. Karena kita harus require-nya cuma itu doang sih. Ya, jadi tidak kosong dolar nama, masukkan datanya. Nah, seperti itu. Atau ini juga boleh masukin sini. Nah, jika tidak empty, biar enak dilihatnya. Jika tidak kosong, dolar nama itu benar-benar nggak kosong ya. Berarti ada isinya, nama tabel, data, kemudian insert. Kalau kosong ya lewat aja, nggak usah di insert. Kita tes ya. Kita tes. Siapa lagi ya? Coba kita tes dulu. Kita hapus data Tony tadi. Terus kita hapus Fikri. Kita hapus 1 Iksan. Nah, tinggal 2 kita Mansur sama. Oke. Kita Tony dulu. Nah, ini kita kosongin dulu ya. Dia akan reload, tetap reload. Cuman dia nggak akan insert data. Karena kita udah kasih kondisi. Nah, benar kan? Misalnya kita ngisi alamat saja. Dia nggak akan ada terjadi apa-apa. Karena kita udah kasih filter di sini. Kasih validasi di sini. Nah, kemudian kita coba. Tony. Kita kosongin alamat. Dia akan masuk. Kita lihat. Nah, Tony. Alamatnya kosong. Tapi dia akan masuk. Kayak gitu. Nah, kita juga pengen itu juga nggak boleh kosong alamatnya. Kita kasih N dolar alamat empty nah kita remove dulu ya dari database kita. Oke, kita remove dulu. Oke, kita masukkan Tony misal. Dia akan lewat karena kita validasi nama tidak boleh kosong dan alamat tidak boleh kosong. Berarti kan tidak boleh kosong sama dengan tidak boleh kosong, berarti kan logikanya benar. Oke. Nah, kalau misalnya salah satu misalnya ini benar tapi ini salah, berarti akan tetap benar. Oke, sekarang kita kasih solo. Oke, masuk ya teman-teman. Nih, akan saya kasih Iksan Jambi. Masuk ya. Nah, oke, datanya masuk ya ini, teman-teman. Masuk. Oke, mungkin tutorial kali ini sekian dulu. Untuk tutorial berikutnya mungkin kita akan membahas tentang bagaimana mengedit data yang udah masuk ini dan mengupdate-nya. Nggak lama dari video ini tayang, mungkin saya akan segera update untuk editnya. Oke teman-teman, semoga tutorial ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang belum menonton tutorial membuat plugin, silahkan tonton terlebih dahulu tutorial membuat plugin di Zero to Point. Dari situ nanti akan berurut sampai CRUD yang kedua, part 2 ini atau bagian 2 ini.
Jadi silakan teman-teman tonton dulu membuat plugin yang pertama, terus membuat menu, membuat CRUD menampilkan data, terus membuat CRUD bagian 2 insert data. Oke, terima kasih untuk request yang dari teman-teman di kolom komentar. Terima kasih saya ucapkan. Nanti akan kita buat di part selanjutnya setelah menu CRUD ini selesai. Saya akan coba list beberapa komentar dan untuk menyelesaikan atau memberi solusi tentang masalahnya teman-teman. Oke? Ya, kita belajar bareng. Saya juga baru belajar, jadi kita belajar bareng-bareng. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya dari Zero to Point. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.